Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen produksi dalam usaha pengadaan input atau usaha pengolahan hasil pertanian. Dengan anggota kelompok, yang pertama Syifa Kolbi dengan NIM terakhir 063, yang kedua Kansa Noventa Fitrinia Ramadhani dengan NIM terakhir 064, yang ketiga Eka Wulandari dengan NIM terakhir 066, yang keempat Sinta Salasati dengan NIM terakhir 067, yang kelima Ujaban Dava Hartono dengan NIM terakhir 068, yang keenam Safira Gita Widianti dengan NIM terakhir 069, dan yang ketujuh Ahmad Vicky Oktaviono dengan NIM terakhir 015. Ya, jadi di bagian awal kita akan mengawalinya dengan perencanaan agroindustri. Jadi perencanaan agroindustri ini diawali dengan kita menentukan jenis usaha agroindustrinya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan melakukan evaluasi terhadap perencanaan selanjutnya yang akan kita buat. Nah, di bagian perencanaan pertama tentunya ada perencanaan dalam pemilihan teknologi. Yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian teknologinya. Jadi, teknologi yang kita pakai harus menyesuaikan agar menghasilkan produk dengan kebutuhan pasar produk. Lalu yang kedua ada proses pengadaan, yang maksudnya adalah proses pengadaan itu seperti ketersediaan barangnya, suku cadangnya, biaya pengadaannya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada biaya sosial. Nah, biaya sosial ini maksudnya adalah biaya yang meliputi lingkungan dalam penggunaan teknologi tersebut, seperti biaya karyawan, biaya produk, biaya perawatan teknologinya. Lalu ada juga kapasitas penggunaan teknologinya, itu juga harus diperhatikan. Lalu ada kemampuan SDM-nya dalam mengoperasikan teknologi tersebut dan juga dalam mengolah produknya harus diperhatikan. Lalu ada juga fleksibilitas dalam proses. Jadi kita harus memperhatikan seberapa fleksibel sih industri kita untuk menghasilkan sebuah produk. Dan lalu yang terakhir ada kesediaan energi dan lain-lain. Nah, perencanaan kedua yang harus diperhatikan juga adalah pemilihan lokasi. Jadi di lokasi yang kita tentukan untuk membuat agroindustri, kita harus memperhatikan ketersediaan bahan baku di lokasi tersebut. Itu sudah pasti. Lalu yang kedua, kita juga harus memperhatikan lokasi pemasaran agar pemasarannya berjalan dengan lancar, tidak terhalang dengan waktu, biaya, transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga, perhatikan juga sarana dan prasarana fisik. Nah, maksudnya adalah yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, energi, dan lain-lain. Lalu, ketersediaan tenaga kerja juga harus diperhatikan. Jadi, di lokasi yang akan kita bangun, agroindustri, tenaga kerjanya harus kita perhatikan apakah mumpuni di daerah tersebut atau tidak. Lalu, ada juga areal pengembangan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Fasilitas persediaan dan masukan. Perencanaan fasilitas persediaan dan masukan perlu mempertimbangkan fasilitas pergudangan, pengangkutan, dan aspek finansialnya, terutama jika harus menggunakan gudang sewaan dan lain-lain. Untuk hal ini, perlu diperhatikan fasilitas persediaan bahan baku utama yang memerlukan tempat yang besar dan perlakuan-perlakuan khusus untuk menjamin tingginya mutu bahan baku tersebut. Kemudian ada utility consumption layout atau tata letak penggunaan utility. Jenis tata letak ini menunjukkan lokasi dan jumlah utility yang dibutuhkan dalam pedoman mengoperasikan instalasi pabrik dan menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses, baik berupa biaya nyata maupun biaya karena kerusakan, resiko, kehilangan, dan lain-lain. Kemudian ada communication layout atau tata letak komunikasi. Jenis tata letak ini menggambarkan lokasi dan jenis peralatan komunikasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran operasi. Kemudian ada manpower layout atau tata letak tenaga kerja. Jenis tata letak ini menggambarkan jumlah dan jenis tingkat keahlian karyawan yang diperlukan dalam setiap tahap proses dan berguna untuk mengevaluasi intensitas keperluan tenaga manusia dalam setiap tahap.
Kemudian yang terakhir ada physical layout atau tata letak fisik. Jenis tata letak ini menggambarkan kondisi dari lingkungan ilmiah sekitar lokasi pabrik, baik yang didasarkan pada kondisi geodesi, geologis, hidrologis, tanah, mekanis, dan kondisi fisik lainnya. Terdapat bagan dan tata letak pada perusahaan agroindustri. Yang pertama, ada General Function Layout atau tata letak fungsi umum. Jenis bagan ini menggambarkan hubungan antar peralatan-peralatan, bangunan-bangunan, dan pekerjaan-pekerjaan. Kemudian ada Production Line Diagrams atau diagram garis produksi. Jenis ini menggambarkan lokasi, spesifikasi peralatan, kebutuhan tempat atau ruang, kebutuhan utility, besar bagian tumpukan barang, dan lain-lain untuk setiap tahap dalam proses atau aliran dalam pabrik. Kemudian ada Material Flow Diagrams atau diagram alir bahan. Jenis bagan ini menggambarkan peraturan dan jumlah input serta semua output. Input yang meliputi material, bahan tambahan, bahan pelengkap, serta utility, dan output yang meliputi produk antara, produk akhir, serta emisi, dan produk sampingan yang melalui layout pabrik. Kemudian ada Transportation Layout atau tata letak transportasi. Jenis tata letak ini menunjukkan jarak dan mode dalam pengangkutan atau pemindahan input dan output ke dan dari lini produksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahan pelengkap produksi pengolahan. Bahan pelengkap produksi pengolahan adalah bahan tambahan yang dibutuhkan dalam proses pengolahan. Beragamnya bahan pelengkap yang dibutuhkan dalam proses pengolahan dan memerlukan penanganan yang berbeda menyebabkan pengadaan dan pengolahannya perlu direncanakan. Dengan demikian, diperoleh suatu rencana pengadaan dan pengolahan persediaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya di bahan pelengkap. Bahan pelengkap juga perlu direncanakan. Apa aja sih yang perlu direncanakan? Yang direncanakan adalah yang pertama, memerlukan perlakuan khusus untuk mempertahankan kualitas. Yang kedua, perencanaan pengadaan. Apa itu perencanaan pengadaan? Perencanaan pengadaan adalah merencanakan jenis barang atau jasa yang akan diadakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja. Yang ketiga adalah pengelolaan persediaan. Dan yang keempat adalah beragamnya bahan pelengkap. Beragamnya bahan pelengkap yang dibutuhkan dalam proses pengolahan dan memerlukan penanganan yang berbeda menyebabkan pengadaan dan pengelolaannya perlu direncanakan, dan hasil akhirnya diperoleh suatu rencana pengadaan dan pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien. Oke, saya juga akan menjelaskan perencanaan desain produk. Perencanaan desain produk adalah rangkaian usaha untuk mempelajari atau merencanakan benda pakai yang fungsional, ergonomis, dan estetis sehingga menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi penggunanya atau para konsumen. Nah, di perencanaan desain produksi mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan agregat implementasi, rekayasa, dan teknologi, serta penjadwalan produksi. Nah, di perencanaan desain produksi ini juga sangat bergantung. Apa sih sangat bergantungnya? Nah, desain produksi ini sangat bergantung pada yang pertama, besar kecilnya usaha, yang kedua, jenis usaha, yang ketiga, teknologi yang digunakan, yang keempat, intensitas penggunaan tenaga kerja atau modal, dan lain-lainnya. Nah, di desain produksi ini mencakup beberapa hal. Apa aja sih hal yang mencakup di desain produksi ini? Yang pertama adalah agregat implementasi. Agregat implementasi sangat penting untuk memastikan bahwa rencana investasi yang telah dibuat dapat dijalankan. Rencana agregat implementasi tersebut merupakan tahap-tahap yang dilalui setelah keputusan investasi diambil sampai saat sebelum memulai produksi. Yang kedua adalah rekayasa dan teknologi. Rekayasa berhubungan dengan bagaimana desain. Nah, yang ketiga adalah penjadwalan produksi. Jadwal produksi ini menggambarkan kapan suatu tahapan produksi dilaksanakan, beberapa kebutuhan bahan baku, beberapa hasilnya, berapa lama, serta berapa tingkat persediaan aman dari setiap tahap produksi. Pengorganisasian input-input dan sarana pengolahan meliputi pengelolaan persediaan, pembelian, penyimpanan, pengalokasian, dan pemeliharaan. Pengorganisasian fasilitas produksi meliputi penyusunan tata letak mesin, penempatan fasilitas pada tempat yang efisien, dan mengalokasikan fasilitas produksi berdasarkan kebutuhan.
Pengorganisasian tersebut bertujuan agar proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Pengorganisasian sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penempatan personel pada posisi yang sesuai dengan tujuan agar sumber daya manusia dapat bekerja secara optimal. Yang kedua, memiliki deskripsi kerja yang jelas dengan tujuan agar dapat membantu mengalokasikan sumber daya manusia yang lebih tepat dan mengoptimalkan tanggung jawab sumber daya manusia tersebut. Pada tahap-tahap produksi, setiap perusahaan agroindustri memiliki komponen-komponen fisik, yang diantara lain adalah yang pertama penerimaan dan penyimpanan bahan mentah, lalu selanjutnya ada pengkondisian bahan mentah, yang ketiga ada pengolahan utama, yaitu pemisahan, pemusatan, pencampuran, dan stabilitas. Lalu yang selanjutnya ada pengemasan, penyimpanan produk-produk yang dihasilkan, dan yang terakhir ada pengiriman produk-produk yang dihasilkan. Di samping komponen-komponen fisik tersebut, perusahaan agroindustri memiliki sistem-sistem penunjang, seperti contohnya sumber energi, air, bahan-bahan, perlakuan dan pembuangan limbah, pemeliharaan dan perbaikan. Kebanyakan agroindustri juga mempunyai sistem penerimaan, penyimpanan, dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam pengolahan secara terpisah, dan paling sedikit mempunyai sistem produk sampingan yang dilengkapi dengan tahap-tahap pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Pemilihan teknologi merupakan salah satu keputusan yang sangat penting dalam pelaksanaan agroindustri. Kriteria utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan teknologi antara lain, yang pertama ada kebutuhan kualitas atau quality requirements. Teknologi pengolahan yang dipilih harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar, terutama yang menyangkut dengan kualitas, karena preferensi konsumen itu sangat beragam. Jadi dibutuhkan teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Lalu yang kedua ada kebutuhan pengolahan atau process requirements. Setiap jenis alat pengolahan memiliki kemampuan tertentu untuk mengolah suatu bahan baku menjadi suatu bentuk produk. Jadi semakin tinggi kemampuan suatu alat untuk menghasilkan berbagai jenis produk, maka akan semakin kompleks jenis teknologinya dan akan semakin mahal investasinya. Oleh karena itu, pemilihan teknologi harus memadukan pertimbangan antara kompleks teknologi dan biaya yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada penggunaan kapasitas atau capacity utilization. Pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan kapasitas yang digunakan, sedangkan kapasitas yang digunakan tergantung dari ketersediaan dan kontinuitas bahan baku atau raw material. Lalu yang terakhir ada kapasitas kemampuan manajemen atau manajemen capability. Biasanya suatu pengelolaan akan berjalan baik pada tahap awal karena besarnya kegiatan masih berada dalam cakupan pengolahan yang optimal atau optimum management size. Setelah besar, masalah biasanya mulai muncul dan hal itu menandakan bahwa skala usaha sudah melebihi kapasitas pengelolaan. Pengawasan kegiatan pengolahan. Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan kegiatan pengolahan dapat berupa anggaran, proses produksi, dan jadwal kerja, agar pelaksanaan sesuai rencana dan karyawan dapat melakukan tugasnya sehingga menghasilkan produksi yang optimal. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan lebih ditekankan pada bagaimana mengawasi pelaksanaan rencana untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan dan agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, fungsi pengawasan lebih menekankan bagaimana rencana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari fungsi pengawasan. Menurut Griffin tahun 2000, terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama, adaptasi lingkungan, di mana perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Yang kedua, ada meminimalkan kegagalan. Dalam suatu operasi perusahaan, tentu kegagalan sangat berpeluang untuk terjadi, seperti contoh karyawan yang
ketika tidak ada pengawas, maka pekerja akan bekerja asal-asalan, tidak serius, dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan perusahaan. Hal inilah yang mendasari pentingnya fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan. Yang ketiga, meminimalkan biaya. Contoh, ketika perusahaan menerima kegagalan sebanyak 1000 unit, tentu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang terbuang dengan sia-sia. Dengan adanya implementasi fungsi pengawasan diharapkan dapat meminimalkan biaya perusahaan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, jelas fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Kemudian, ada evaluasi kegiatan pengolahan. Maksud dari fungsi evaluasi di sini adalah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan produksi dan pencapaian hasil untuk mengkaji kelemahan atau keberhasilan pencapaian output yang direncanakan, seperti mulai dari perencanaan sampai hasil akhir, dan jika terjadi penyimpangan dari rencana dapat segera dikendalikan. Selanjutnya, ada pengendalian kegiatan pengolahan. Maksud dari fungsi pengendalian di sini adalah lebih menekankan pada upaya memberi umpan balik, terutama dalam hal pengawasan. Didapatkan suatu penyimpangan atau keterpaksaan untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan. Jika dari hasil evaluasi didapatkan suatu peluang kegagalan, harus segera diadakan pengendalian untuk mengembalikan pada jalur yang benar. Seperti menjamin agar proses produksi berjalan di atas ring yang ditentukan. Misalnya, kelebihan tenaga manusia, kelebihan penggunaan air, dan kelebihan biaya pada tahap produksi. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.